siap. Mana Saya sih? kenal Pak Jos dulu di MTI kalau nggak salah. Sebentar, saya ambilkan dulu. Oke, ini saya karena belum punya CV-nya, saya ambil dari webnya saja lah. Oke, nah ini dia. Pak Jos. Oke, saya nggak tahu kalau sudah doktor mungkin ya sekarang Pak Jos. Belum. Oh, oke. Ini semua sertifikat diborong nih. Ada ethical hacker, ada forensik, ada penetration test, ada CCNP, CCNA, CompTIA. Ini banyak susah dicari. Ini kalau dijadikan tenaga ahli buat kuncian, waduh, nggak ada yang nyaingin ini Pak Jos. Oke Pak Jos, kali ini tema yang mungkin bisa ditarik mengenai cyber forensik. Jadi nanti Pak Gildas dari sisi cyber defense. Mungkin secara waktu karena mungkin juga biar nggak terlalu siang. Silakan Pak Jos, time is yours. Baik. Terima kasih, Mas. Saya coba, kalau saya di spotlight bisa ya. Saya buat materi saya di background saya saja. Boleh, silakan. Mantap ini. Belum pernah saya kayak gitu, kayak Pak Jos sih. Kasihan deh gue. Sebentar. Main OBS ini kayaknya nih. Keren. Ya, selamat pagi rekan-rekan dan para mahasiswa. Ini pesertanya rata-rata mahasiswa ya? Ya, mahasiswa nih Pak Jos. Ya, calon mahasiswa atau mahasiswa gitu ya? Ya, sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan ya. Saya coba ulas sekilas ya. Jadi nama saya Joshua Sinambela. Jadi 18 tahun saat ini sudah bekerja di bidang cyber security. 14 tahun sebagai expert witness atau saksi ahli ya di persidangan. Dan digital forensik analis. Jadi saya sudah membantu rekan-rekan di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lainnya ya sejak tahun 2006 hingga saat ini ya. Jadi ada ratusan kasus mungkin yang sudah kita tuntaskan ya sampai ke persidangan. Ada yang sampai sidang, ada juga yang tidak gitu ya, diselesaikan secara internal di perusahaan ya, tergantung kasusnya. Saat ini saya juga menggawangi sebuah perusahaan konsultan namanya Rootbrain ya, Rootbrain IT Security Consulting. Kemudian sejak awal tahun lalu kita buat startup di bidang digital forensik, namanya analis forensik digital. Nah ini mungkin sebagai pengantar saja ya. Sebelum kita masuk ke studi-studi kasus, mungkin kita jelaskan dulu ya fundamental yang berhubungan dengan digital forensik ataupun cyber forensik. Apa yang dimaksud dengan cyber forensik ya? Jadi cyber forensik itu salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal ya yang ditemukan pada sistem komputer maupun media penyimpan digital. Intinya sih semua barang bukti elektronik yang memiliki media penyimpan digital itu bisa dilakukan forensik ya nantinya. Nah, digital forensik juga merupakan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi, jadi identifikasi atau menemukan bukti-bukti atau petunjuk terkait dengan bisa kejahatan, bisa pelanggaran segala macam gitu ya. Kemudian bisa dikumpulkan ya supaya lebih jelas kejahatannya seperti apa, kemudian bisa diperiksa ya, bisa diuji ya benar nggak itu yang dilakukan dia atau bukan dan seterusnya. Kemudian menyimpan bukti atau informasi pada sistem komputer maupun media penyimpanan digital ya. Dengan catatan ada standarnya ya, jadi ada standar dan dokumentasi tertentu yang dilakukan oleh ahli forensiknya nantinya. Jadi tidak sembarangan, tidak asal mendapatkan, mengumpulkan, mencari informasi tersebut, tapi ada standar. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ono bahwa digital forensik itu tidak bisa memeriksa barang bukti dari barang bukti aslinya atau masternya. Jadi dia melakukan
ada namanya forensic imaging atau forensic cloning atau bitstream copy istilahnya ya. Artinya nanti secara saintifik alat bukti aslinya akan di imaging dulu ke barang bukti apa namanya yang bisa dioprek oleh si pemeriksa digital forensik. Nah, orang yang melakukan penyelidikan atau analisis forensik disebut dengan investigator digital forensik. Jadi kita sebagai analis digital forensik ataupun investigator digital forensik biasanya terlibat nanti dalam proses dari mulai penyelidikan, penyidikan sampai nanti di persidangan gitu ya, ketika memang dibutuhkan untuk sidang. Nah, beberapa metode-metode yang dilakukan dalam digital forensik, yang pertama tadi sudah disebut ya, penemuan informasi. Jadi kalau misalnya dalam banyak kasus gitu ya, kasus-kasus katakanlah cyber hacking gitu ya, atau defacing atau apapun lah gitu ya, orang yang mengakses sistem orang lain yang tidak legal gitu ya, atau ilegal. Nah, harus ditemukan nanti bukti-buktinya. Apakah memang dia pernah mengakses itu dari browsernya kah, dari tools yang digunakan kah, misalnya tool hacking, ada SQL map, segala macam gitu ya. Nanti kita bisa buktikan ya bahwa oh memang dia melakukannya, kapan dilakukannya dan seterusnya. Itu harus disampaikan juga nanti dalam laporan-laporan digital forensik. Kemudian berikutnya metode yang dilakukannya bisa pengembalian atau recovery file. Tadi Pak Ono sudah mendemonstrasikan ya sekilas bagaimana mengembalikan file yang sudah terhapus ya. Nah, tetapi tidak selalu ya file-file yang terhapus itu harus utuh nanti dikembalikan. Ada kalanya dokumen atau data-data yang sudah terhapus itu tidak utuh lagi gitu ya. Jadi misalnya tadi ada gambar, mungkin gambarnya potongan gambar saja nanti yang bisa kita dapatkan ya. Jadi frame-frame-nya sudah rusak gitu, tapi bisa kita recover lagi dan menunjukkan bahwa itu memang bagian dari gambar yang dimaksud yang berhubungan dengan kasus tersebut. Ya, misalnya video ya, video itu sering sekali dihapus dalam kasus-kasus katakanlah asusila, pornografi atau apapun lah ya yang berhubungan dengan dunia digital nanti atau kasus-kasus ITE ya. Nah, itu bisa saja videonya nggak mungkin kita kembalikan dengan utuh, tapi kita bisa menemukan frame-frame-nya atau potongan-potongan videonya. Nah, ini bisa dijadikan bukti dan itu sudah petunjuk atau menjadi bukti yang valid nanti di persidangan ketika prosedur forensiknya sudah dilakukan dengan benar. Bisa juga melakukan monitoring aktivitas seseorang ya. Jadi dalam dunia investigasi ya. Jadi ketika misalnya seseorang itu berlokasi di mana di tempat A, tempat B dan tempat C kan kita bisa tahu dari perangkat-perangkat mobile device yang dia gunakan gitu ya. Makanya banyak kasus-kasus pencurian, pembunuhan segala macam bisa diungkap dengan digital forensik nanti ya. Kita bisa memeriksa, menganalisis data-data dari CDR dari provider yang memungkinkan siapa sih yang berkumpul di tempat itu pada waktu tertentu gitu ya, apalagi di pelosok-pelosok gitu ya. Nah, kita bisa tahu bahwa dia benar di kota itu pada saat itu, dia benar di lokasi itu pada saat itu dan seterusnya, atau mungkin dia nggak benar di lokasi itu pada saat itu. Nah, ada beberapa kasus-kasus bahkan yang berhubungan dengan pembunuhan bisa kita ungkap dengan mengidentifikasi alibi-alibi yang mereka lakukan ya, sehingga kita bisa tahu bahwa dia benar nggak pergi ke sana, benar nggak dia bersama si A, si B, si D dan seterusnya. Kemudian bisa juga digunakan untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan-kebijakan. Nah, ini biasanya di internal. Jadi biasanya di perusahaan-perusahaan katakanlah yang berhubungan finansial gitu ya, perbankan itu sangat dibutuhkan ya digital forensik karena mereka banyak mengalami fraud biasanya yang melibatkan orang-orang dalam. Sehingga yang dilakukan adalah bagaimana mereka memeriksa ya setiap pegawai mereka yang dicurigai terlibat dalam fraud tersebut, katakanlah perbankan gitu ya. Nah, ini sering sekali terjadi sehingga mereka harus tahu benar gitu ya bagaimana cara mengidentifikasi pelaku-pelaku atau pegawai-pegawai mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kebijakan perusahaan. Jadi belum tentu ini nanti langsung masuk ke pengadilan gitu ya. Jadi bisa saja ini untuk diselesaikan secara internal perusahaan. Nah, ini ada perbedaannya sedikit dengan digital forensik dengan forensik accounting gitu ya. Tetapi kurang lebih hampir sama tahapannya. Ada proses discover atau collection kalau di digital forensik, kemudian ada proses examination, kemudian ada proses analisis, kemudian ada proses reporting nanti. Di dalam reporting nanti laporan forensik itu nanti harus siap bisa menjadi bukti dokumen bukti ya di pengadilan nantinya ya, dan bisa dibaca oleh siapapun dan bisa di-compare dengan hasil forensik orang lain. Itu makanya ahli digital forensik itu nanti sifatnya netral ya. Jadi tidak pro
A pro B gitu ya, pro saksi A, pro apa korban, belum tentu gitu ya. Jadi kita hanya menyampaikan fakta-fakta yang kita temukan ya secara digital di perangkat-perangkat barang bukti tersebut ya, sesuai dengan itu tadi ada standar dan prosedur untuk melakukan forensiknya. Nah, kenapa butuh bukti ya? Jadi dulu saya masih ingat ketika saya pertama kali diminta menjadi ahli di persidangan ya. Jadi mungkin sekitar tahun 2006, 2007 sampai 2009 gitu ya. Banyak kasus-kasus yang sebenarnya membutuhkan digital forensik, tetapi pada saat itu belum terlalu tren digital forensik, belum ada lah, lab-lab forensik juga masih terbatas saat itu gitu ya. Itu makanya banyak sekali bukti-bukti hanya sekedar dari screenshot. Jadi screenshot dijadikan barang bukti gitu ya. Ketika dia melakukan katakanlah pencemaran nama baik, penghinaan, pengancaman atau apapun yang berhubungan dengan asusila segala macam, mereka hanya menggunakan screenshot. Nah, screenshot itu bisa nggak jadi barang bukti? Bisa, tetapi harus dilakukan validasi oleh ahli digital forensik. Harus dilakukan pemeriksaan digital forensik secara utuh nanti di perangkat-perangkat yang menyimpan bukti tersebut gitu ya, sehingga tidak dimungkinkan adanya perubahan-perubahan atau mungkin manipulasi-manipulasi, karena namanya barang bukti digital itu sangat mudah dimanipulasi, sangat mudah rusak intinya ya. Nah, beberapa kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi di lingkungan non bisnis ya. Jadi misalnya ada pencurian rahasia dagang, ada penipuan, ini paling sering ya, penipuan jual beli katakanlah di e-commerce itu banyak sekali penipu. Jadi harus hati-hati meskipun Anda COD gitu ya. Ada beberapa kasus yang kita ungkap mereka COD tetapi bisa tertipu juga gitu ya. Nah, ini memang menarik sekali karena perkembangan ya pengetahuan para penipu dan menguasai namanya social engineering itu memungkinkan kita menjadi korban nantinya. Kemudian ada pemerasan ya, pemerasan paling sering berhubungan dengan pornografi, nanti supaya gambarnya tidak disebar segala macam, dia diancam lah gitu ya, supaya mentransfer uang segala macam. Ini juga banyak sekali terjadi ya. Kemudian ada espionase industri. Kemudian ada pornografi. Nah, ini paling banyak mungkin. Dari ratusan kasus yang sudah kita tangani, mungkin 70% berhubungan dengan asusila dan pornografi. Karena paling mudah ya menemukan bukti-buktinya dan paling mudah juga menentukan motifnya biasanya karena sakit hati lah segala macam. Kemudian investigasi spam ya, spammer ya, meskipun ini jarang ya saat ini karena memang secara statistik ya pesan-pesan di internet berhubungan dengan mail itu kebanyakan spam gitu ya. Kalau semua harus diinvestigasi mungkin membutuhkan waktu yang tidak sedikit gitu ya, menghabiskan waktu. Kemudian ada penyebar virus, trojan ataupun sekarang ransomware ya, ransomware. Kemudian penyelidikan pembunuhan juga bisa melibatkan digital forensik. Kita sudah beberapa kali mengungkap kasus pembunuhan dari digital forensik saja gitu ya. Kemudian pelanggaran haki atau penyalahgunaan informasi pribadi. Nah, beberapa waktu lalu di Indonesia sangat tren ini ya, bahwa banyak sekali data-data pribadi yang bocor. Nah, akibat dari bocornya informasi pribadi ini sangat dimungkinkan untuk disalahgunakan. Bahkan katakanlah di aplikasi Peduli Lindungi gitu ya. Ketika sudah kita tahu NIK kayak kemarin Pak Presiden gitu ya, atau mungkin menteri atau yang lainnya gitu ya, dengan mudah kita daftarkan di perangkat atau di aplikasi Peduli Lindungi sehingga kita bisa tahu sertifikatnya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi kelemahan-kelemahan di berbagai aplikasi nantinya. Kemudian pemalsuan ya, pemalsuan banyak ya kasus-kasus yang berhubungan dengan pemalsuan sertifikat, pemalsuan identitas, pemalsuan macam-macam lah ya, cuman fotonya yang diganti gitu ya. Itu juga menjadi tugas-tugas dari ahli digital forensik untuk membuktikannya ya. Nah, kemudian ada penyalahgunaan perangkat digital pada lingkungan bisnis. Ya, jadi biasanya kekayaan haki ya, biasanya prototipe perangkat tertentu, katakanlah iPhone segala macam itu sudah bocor dulu katakanlah di Cina gitu ya. Kenapa bisa bocor? Oh, ternyata ada pegawai atau keluarga dari pegawai mereka atau staf mereka yang membocorkan produk ini. Ya, sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Bagaimana mereka mengidentifikasi katakanlah prototipe itu bocornya dari mana? Nah, ini karena bocornya pasti di internet, makanya bisa dilakukan pemeriksaan digital forensik ya melalui internet. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sah ya, macam-macam lah kegiatan tidak sah, termasuk judi segala macam. Nah, itu bisa jadi ya perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan judi ya. Itu di Indonesia dikatakan ilegal, mungkin di negara lain tidak ilegal. Nah, ini menjadi polemik juga sendiri ya. Ketika misalnya mereka
perusahaan-perusahaan judi ini ternyata berada di luar negeri yang melegalkan perjudian, otomatis mereka tidak masalah gitu. Tetapi ketika dipasarkan di Indonesia nanti aplikasi judinya, nah itu mungkin menjadi masalah gitu ya. Nah yang repot ketika kita kerjasama dengan pihak-pihak Interpol katakanlah, atau pihak-pihak penyedia jasa atau internet di luar negeri untuk mengidentifikasi pelaku gitu ya, itu biasanya menjadi ada problem tersendiri ya, bahwa di sana judi itu dilegalkan, di sana pencemaran nama baik itu tidak ada istilah pencemaran nama baik gitu ya, padahal di Indonesia itu sangat sangat banyak gitu ya dijadikan kasus. Kemudian pelacakan aktivitas dari kebiasaan browsing, kemudian rekonstruksi kejadian. Nah, ini dengan digital forensik kita bisa merekayasa, bukan merekayasa, merestrukturisasi atau melihat kembali gitu ya proses kejadiannya seperti apa yang dilakukan. Dia masuk ke sistem A dulu, baru ke sistem B, baru ke sistem C misalnya ya, dengan lateral movement segala macam ya. Itu teknik-teknik di dunia cyber nanti. Makanya nanti untuk melakukan investigasi mungkin nanti Mas Gildas nanti bisa menjelaskan ya bagaimana teknik proteksinya oleh Blue Team katakanlah, atau Purple Team untuk mengidentifikasi kejahatan-kejahatan, kemudian bisa merekonstruksi waktunya juga kejadiannya ya. Kemudian menyimpulkan motif ya, ada banyak ya mungkin motif-motif kejadian kejahatan tertentu di dunia industri. Nah ini nanti entah itu katakanlah menurunkan saham segala macam, ada macam-macam yang nanti bisa dibuktikan dengan digital forensik juga gitu ya. Kemudian menjual bandwidth perusahaan, ada juga pernah kejadian, nanti kita lihatkan contoh-contoh yang lain ya. Kesalahan pemberian klaim asuransi ini juga banyak dibutuhkan, sekarang banyak fintech gitu ya. Kemudian ada perbankan juga, kemudian ada perusahaan-perusahaan asuransi ya. Kemudian pelecehan seksual ataupun bahkan pembajakan software. Nah, bagi teman-teman yang suka membaca software, hati-hati gitu ya. Bisa diungkap dengan digital forensik. Sebenarnya nggak perlu dengan digital forensik, sebenarnya biasanya gitu ya. Sudah banyak malware yang bersarang di komputer-komputer yang memasang katakanlah sistem-sistem aplikasi yang berbajakan gitu ya. Di sektor keuangan sendiri ada banyak sekali yang butuh digital forensik terutama ya. Jadi memang selama ini klien-klien juga kebanyakan dari sektor keuangan malah saat ini. Fintech, perbankan, mereka juga menggunakan tools yang kita develop sendiri untuk forensik gitu ya. Termasuk juga bank-bank sentral ya, Bank Indonesia. Kemudian perusahaan asuransi, perusahaan leasing, forex trading ya. Kemudian banyaknya perusahaan fintech ya. Nah, siapa saja yang nanti menggunakan jasa digital forensik ya, selain tadi perusahaan-perusahaan tadi ya, ada juga lembaga penegak hukum ya. Jadi kalau di Indonesia saat ini meskipun katakanlah beberapa polda sudah punya laboratorium forensik, ada beberapa laboratorium forensik ditempatkan di beberapa lokasi untuk membantu gitu ya, tetapi ini sangat kurang ya. Melihat sekarang hampir semua kasus-kasus ya yang berhubungan dengan digital ini sangat banyak ya. Bukan hanya kejahatan cyber saja sebenarnya ya, tetapi banyak kejahatan-kejahatan yang non cyber bisa kita ungkap dengan digital forensik. Contohnya apa? Kasus korupsi gitu ya, penipuan ya, pembunuhan apapun, pencurian segala macam ya. Pencurian biasanya ada CCTV kamera, mau tidak mau harus melakukan forensik CCTV-nya, harus melakukan analisis atau enhancing segala macam di video tersebut. Nah, demikian juga suara, rekaman segala macam, mau tidak mau hampir semua kegiatan kita ya yang ada yang berhubungan dengan katakanlah penegak hukum, kasus-kasus penegak hukum itu pasti bisa diungkap dengan digital forensik nantinya ya. Ya seperti beberapa waktu lalu kita bisa mengungkap banyak kasus korupsi, bayangkan. Kalau korupsi itu tinggal WA-nya saja di recover gitu ya, atau misalnya di analisis biasanya muncul, ketemu ya apa motif mereka, bagaimana mereka melakukan, transfernya kemana, segala macam, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian sektor keuangan tadi sudah, lembaga-lembaga pemeriksa keuangan, BPK dan Dirjen Pajak misalnya itu sangat membutuhkan digital forensik. Ya kebetulan beberapa minggu lalu pernah memberikan pelatihan kepada ahli-ahli forensik di Dirjen Pajak ya. Jadi mereka punya banyak permasalahan-permasalahan tersendiri gitu ya. Kemudian mereka juga harus paham juga nanti bagaimana mereka bertahan di pengadilan ketika memastikan bahwa katakanlah si wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dan seterusnya. Kemudian bukan hanya lembaga saja, masyarakat pun ya banyak kasus ya yang sudah kita kita bantu ya. Ternyata masyarakat juga butuh ya namanya digital forensik, memastikan katakanlah yang paling sering kita dapatkan itu kita bantu itu ada keluarga katakanlah tiba-tiba orang tuanya meninggal, dia pernah menyampaikan katakanlah pembagian harta warisan itu seperti apa itu di handphonenya, dan handphonenya terkunci gitu ya, terkunci. Bagaimana membuktikan ini, bagaimana menampilkan ini misalnya,
Nah, itu juga bisa terjadi ya. Kemudian perorangan atau pribadi, kebutuhan kasus perorangan gitu ya, bisa juga ya. Misalnya recovery, datanya terformat, hilang dan segala macam. Nah, itu bisa digunakan analisis forensik untuk melakukan recovery berikutnya ya. Nah, secara umum tahapan digital forensik itu dibagi beberapa langkah. Tadi sudah kita buat ada gambarnya, kita bandingkan dengan bagaimana forensik accounting gitu ya. Nah, yang pertama adalah proses akuisisi ya, acquisition ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan ya data-data ya yang ada di barang bukti ini. Biasanya barang bukti digital ya bisa berupa laptop, handphone, mobile device atau perangkat smartphone segala macam. Kita harus bisa melakukan ekstraksi dari perangkat-perangkat tersebut, perangkat-perangkat menjadi barang bukti. Nah, ini disebut dengan proses akuisisi, melakukan ekstraksi secara aman menggunakan standar tertentu, tergantung dari jenis alatnya nantinya ya. Kalau di handphone itu macam-macam jenisnya, kalau di komputer mungkin secara umum gampang, tinggal dicopot harddisknya, terus dilakukan imaging segala macamnya. Kemudian berikutnya proses identifikasi, data apa saja yang bisa dipulihkan, disesuaikan dengan kronologi kasusnya nanti. Kemudian melakukan evaluasi ya atau melakukan analisis lah di sini ya, evaluasi informasi itu berhubungan kasus atau tidak, bisa dipastikan nggak, bisa dibuktikan nggak, dan seterusnya ya. Kita bisa melihat aplikasi yang terinstall, kapan diakses, kemudian data itu dipasang kapan dikirimkan segala macam. Kemudian nanti harus menyiapkan mempresentasikannya berupa laporan atau presentasi gitu ya di pengadilan, maupun kalau misalnya nggak sampai pengadilan ya di apa namanya di rapat umum katakanlah oleh orang-orang yang terlibat, katakanlah perusahaan, direktur segala macam ya, untuk membuktikan bahwa pegawai A, pegawai B itu bersalah dan seterusnya ya. Belum tentu harus selalu masuk ke pengadilan ya. Tetapi ketika misalnya memang mentok di sana, biasanya bisa masuk ke pengadilan. Nah, bukti-bukti yang sudah kita periksa dengan digital forensik itu bisa diajukan dan valid juga nanti ketika masuk ke pengadilan. Nah, apa yang dibutuhkan ya bagi mahasiswa nanti atau bagi calon mahasiswa ketika ingin tertarik katakanlah menjadi ahli digital forensik? Nah, mau tidak mau Anda harus menguasai ini fundamentalnya, core-nya saja ya, core-nya saja harus tahu hardware ya. Karena rata-rata kalau misalnya digital forensik adalah komputer, ya kita harus tahu alat-alat yang ada di komputer tersebut gitu ya, ada memorinya yang mana, jangan sampai nggak tahu lah memori sama memori RAM sama non volatile ya memori yang bisa menyimpan gitu ya. Kemudian ada basic input output, meskipun sekarang sudah banyak pakai UEFI gitu ya. Kemudian ada operating system, semua jenis sistem operasi kita harus paham bagaimana membypass kalau misalnya dia terproteksi segala macam. Nah, ini juga bisa menjadi kemudian bagaimana keamanan dari setiap sistem operasi, misalnya ada yang bisa mengaktifkan enkripsi, ada yang tidak dan seterusnya. Kita harus paham benar gitu ya. Kemudian apa tools yang kita gunakan untuk setiap sistem operasi yang berbeda, itu juga harus kita benar kuasai nantinya. Kemudian software yang digunakan dalam dunia digital forensik nantinya ya. Secara umum kalau untuk komputer forensik atau mobile forensik ya beberapa yang saya listing di sini, ada namanya Forensic Toolkit atau FTK, kemudian Ncase ya. Kemudian ada Celebrate ya, nanti saya tunjukkan punya saya ada Celebrate, ada beberapa ya perangkat-perangkat yang kita miliki ya. Kemudian ada Mobile Edit untuk software ya, ada XRY atau dari MSAP gitu ya. Nah, yang paling penting kalau misalnya karena ini topiknya tadi berhubungan dengan cyber forensik, untuk cyber forensik Anda harus benar-benar menguasai benar ya cyber security ya. Nggak mungkin Anda bisa melakukan forensik terhadap kasus berhubungan dengan cyber, katakanlah hacking, pembobolan, pencurian data segala macam, tapi Anda tidak paham cara kerja bagaimana seorang hacker bekerja, bagaimana seorang administrator bekerja. Makanya Anda harus ya minimal Anda punya pengalaman sebagai blue team, red team, dan bahkan purple team gitu ya, bisa mengkombinasikan ya ilmu-ilmu yang sudah Anda kuasai, bagaimana menyerang, bagaimana bertahan, bagaimana menganalisis, termasuk nanti digital forensiknya. Ini fundamentalnya ya kalau Anda ingin terjun nanti ke dunia cyber forensik. Nah, tetapi digital forensik itu luas, ada banyak cabang-cabangnya nantinya ya. Kalau misalnya Anda, ternyata saya nggak terlalu paham security gitu ya, saya pengen hanya audio forensik saja, saya ingin video forensik saja, silakan saja. Anda fundamental khusus untuk mempelajari bagian-bagian itu juga ya. Tetapi untuk cyber forensik mau tidak mau Anda harus menguasai semua teknologi-teknologi yang ada di dunia cyber terutama ya. Harus tahu fundamentalnya. Karena ini nanti akan ditanyakan di sidang gitu ya. Ketika Anda nggak tahu cara kerja DNS, tidak tahu cara kerja email, menjelaskan tentang mail spoofing, Anda nggak bisa pasti akan dibantah semua hasil forensik Anda ya. Itu makanya fundamentalnya harus kuat.
Nah, berikutnya ada yang disebut dengan anti forensik. Nah, ini biasanya musuh dari orang-orang ahli digital forensik. Nah, anti forensik ini kita nggak boleh ajarkan, tetapi kita bisa jelaskan ya apa yang dimaksud dengan anti forensik. Jadi biasanya anti forensik ini berupa software, biasanya aplikasi yang digunakan untuk membatasi, mempersulit menemukan alat bukti oleh investigator. Jadi tujuannya sebenarnya supaya alat bukti itu lebih sulit didapatkan atau bahkan hilang gitu ya. Tetapi namanya digital forensik itu tidak mungkin bisa semua dihilangkan dengan sempurna. Pasti kejahatan itu pasti selalu ada jejaknya ya. Jadi kemudian mereka kadang melakukan penyembunyian data hiding gitu ya, atau mengaburkan informasi gitu ya. Data hiding itu mungkin kalau di Windows mungkin kita sembunyikan drive-nya segala macam. Nah itu kalau sekarang nggak terlalu pengaruh lah ya, karena biasanya rata-rata kalau misalnya ahli forensik melakukan akuisisi namanya physical akuisisi, kita bisa baca secara raw data seluruh hard disk-nya gitu ya, meskipun membutuhkan waktu yang lama nantinya. Kemudian memanfaatkan keterbatasan tool-tool atau alat komputer forensik. Jadi kalau mereka biasanya mempelajari alat forensik yang digunakannya di sana hanya pakai mobile edit aja atau oksigen saja gitu ya. Nah, mereka bisa mencari kelemahan-kelemahan tersebut gitu ya. Nah, itu mungkin yang mereka gunakan gitu ya. Misalnya menggunakan handphone yang nggak bisa diakuisisi dengan mobile edit, nggak bisa diakuisisi dengan oksigen gitu ya. Atau nggak bisa diakuisisi oleh Celebrate dan seterusnya gitu ya. Nah, itu contohnya ya anti forensik. Kemudian bekerja menggunakan beberapa OS, menggunakan virtualisasi, atau kadang ya, ada kasus yang kita temukan ternyata dia melanggar VM ya, VM Windows tertentu di sebuah cloud, kemudian dia melakukan serangan dari sana, membobol dari cloud tersebut. Ternyata bisa kita deteksi dari komputernya, dia pernah mengakses cloud tersebut, kebetulan ada sessionnya, gitu, ada kuncinya tersimpan, kita bisa login ke sana sehingga kita bisa menemukan bukti-bukti perbuatannya dia gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada metode-metode menyembunyikan informasi. Nah, ini contohnya ya, ada istilahnya covered channel, menyembunyikan pada saat transmisi. Jadi ini biasanya menggunakan channel-channel lain, misalnya VPN itu termasuk gitu ya. Tetapi supaya serangan itu bukan seolah-olah dari dia sendiri, tetapi dari jaringan lain, atau VPN yang sudah dibobol, atau VPN publik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada juga teknik-teknik encoding ya, teknik-teknik encoding misalnya steganografi. Jadi mereka menyembunyikan informasi dalam bentuk yang lain, sehingga pihak-pihak tertentu nggak bisa baca, hanya pihak mereka saja yang bisa baca. Contohnya misalnya, dalam sebuah berita, dalam sebuah teks gitu ya, mereka menyembunyikan informasi itu dari huruf-huruf depannya saja gitu ya. Jadi misalnya, ini sebenarnya kalimatnya panjang ini ya, sebenarnya informasi pentingnya sebenarnya ini, the duck fly at midnight. Jadi misalnya diambil hanya huruf-huruf depannya saja gitu ya. Kurang lebih seperti itu, namanya steganografi ya. Kemudian ada juga yang menggunakan namanya watermarking gitu ya. Jadi menyembunyikan informasi dalam file yang lain atau format yang lain gitu ya. Misalnya dalam gambar, dalam suara, dalam video, itu bisa disembunyikan. Ada beberapa kasus juga yang seperti itu. Ya, kemarin yang berhubungan dengan skimming ya, yang pernah kita ungkap sekitar 2-3 tahun lalu ya, yang berhubungan dengan Bank BRI kalau nggak salah ya. Kebetulan kita yang diminta jadi ahli di Pekalongan sama di Jawa Timur ya, di Kabupaten Kediri. Jadi pada saat itu sangat booming, banyak sekali yang kena gitu ya. Nah, kita menganalisis komputernya, ternyata ada beberapa informasi yang disembunyikan ya, termasuk nomor-nomor kunci segala macam, termasuk data-data kartu yang sudah mereka skim gitu ya, dapatkan gitu ya. Kemudian banyak aplikasi tersedia online gratis digunakan. Jadi untuk melakukan watermarking ini ada banyak software-nya sebenarnya. Jadi kita bisa menyimpan file gambar di dalam gambar lain, atau file teks di dalam gambar, dalam video, dalam macam-macam. Nah, ini bisa dikombin sehingga mempersulit katakanlah digital forensik untuk mengungkapnya. Apalagi dilapisi dengan proteksi nantinya ya, enkripsi segala macam. Ada juga dengan cara memanipulasi protokol ya, HTTP-nya misalnya, mengubah ya sistemnya dan seterusnya. Ini juga cara-cara untuk mempersulit ya, menemukan informasi-informasi yang dijadikan bukti nantinya. Atau bisa melakukan enkripsi gitu ya. Nah, ini jadi tantangan bagi ahli digital forensik nanti, bahkan katakanlah hard disk yang di-encrypt atau datanya di-encrypt, dokumennya di-encrypt segala macam. Nah, ada beberapa teknik-teknik ahli digital forensik untuk melakukan cracking terhadap file-file yang di-encrypt tersebut. Misalnya kita menggunakan dictionary attack, ya, menggunakan profile si pelaku untuk mendapatkan kunci segala macam gitu ya.
Kemudian bagaimana mendeteksi atau recovery datanya? Nah, ada teknik namanya stake analysis ya. Jadi mendeteksi, melakukan decoding data-data yang tersembunyi tadi. Nah, beberapa software tadi ya, software forensik seperti FTK, kemudian Ncase itu sudah punya teknik-teknik encodingnya nanti ya. Menemukan ini ada file lain di dalam file ini. Mereka bisa menemukan. Hanya mungkin kalau ketika dilakukan membongkar, biasanya harus memecahkan kunci-kunci enkripsinya nantinya ya, ketika misalnya dia dienkripsi. Kalau nggak dienkripsi gampang ya, pasti akan kelihatan headernya, kemudian nanti ada header lagi di dalamnya gitu ya. Menggunakan hex editor aja bisa kita import ya atau ekspor. Nah, ini contohnya ya, cara metode stake analysis ya. Bisa juga dengan pengamatan user gitu ya. Nah, ini filenya doc. Ada dulu cara-cara orang-orang zaman dulu ya, dokumen doc diganti jadi MP3 gitu ya, karena di Windows aja. Nah, kalau di digital forensik itu dengan mudah ya, dengan pengamatannya kelihatan gitu ya. Wah, ini nggak bisa diputar, diklik error gitu ya. Karena apa? Karena aplikasi yang membukanya ternyata berbeda gitu ya. Nah, dengan teknik tertentu kita bisa menemukan, sebenarnya file aslinya apa sih, headernya apa sih sebenarnya gitu ya. Dengan software analisis dan seterusnya nanti bisa ditemukan juga ya. Kemudian ini tuh teknik-teknik recovery, data-data yang tersembunyi bisa aja partisinya dihilangkan gitu ya. Atau mungkin ditempatkan di partisi yang data-data yang penting itu ditempatkan di partisi yang bad sector, atau dibuat sengaja settingnya bad sector gitu ya. Bisa juga ya. Jadi dengan tool tertentu, tools yang tepat, kita bisa menemukan nanti informasi-informasi tersebut. Nah, bagaimana perkembangan dunia digital forensik di Indonesia, terutama berkarir ya di digital forensik? Kebetulan kita termasuk yang sudah lebih dulu ya dibandingkan rekan-rekan yang lain mungkin ya. Jadi kalau kita tahun 2006 ya sudah mulai melakukan forensik digital ya. Jadi untuk saat ini sangat banyak sekali kebutuhannya ya. Bisa dibayangkan setiap Polda minimal harus ada punya ahli digital forensik. Nah, hanya beberapa Polda yang punya ahli digital forensik, yang punya lab segala macam gitu ya. Belum lagi harus bisa mengeluarkan report segala macam. Mau nggak mau ya harus punya sertifikasi atau punya pengalaman dan seterusnya. Nah, ini yang sangat dibutuhkan saat ini. Hampir semua kasus ya, bukan hanya kasus-kasus ITE saja, saya katakan kasus-kasus apapun yang ada di dunia hukum itu bisa saja diungkap dengan digital forensik ya. Jadi peluang ini boleh dikatakan blue ocean sebenarnya ya. Kalau tadi Pak Ono bilang auditor itu benar blue ocean juga ya, tapi forensik juga butuh nih gitu ya. Jadi masih banyak peluang di dunia cyber nantinya ya. Oke, kemudian ini pengalaman saya ya. Jadi ketika saya pertama kali ya menjadi ahli digital forensik tahun 2006, kemudian tahun 2000 lebih aktif tahun 2008 2009 gitu ya, mulai dari sana. Nah, biasanya kita karena masih baru juga gitu ya, kita nggak boleh menetapkan tarif lah pada saat itu. Biasanya dapatnya 2M. 2M itu mahal sekali gitu ya. Dapatnya makasih mas gitu ya. 2M itu makasih mas aja. Jadi ada beberapa kasus pembunuhan yang pernah kita ungkap ya dapatnya 2M aja. Kadang-kadang dapat sekalian kerupuk gitu ya dari penyidiknya atau dari jaksanya gitu ya. Nah, ini harus kita maklumi gitu ya. Tetapi setelah Anda punya pengalaman, katakanlah sudah belasan tahun segala macam, Anda bisa dapat 50 sampai 100 juta sekali sidang saja gitu ya. Nah, ini makanya menarik sebenarnya. Ketika Anda sudah membuktikan bahwa Anda katakanlah nanti memang pantas sebagai ahli digital forensik, terutama pengalaman Anda sudah ratusan kali ikut sidang gitu ya, mau nggak mau siapapun hakimnya, siapapun jaksanya nggak mungkin pertanyakan keahlian Anda lagi gitu ya. Dan biasanya ya apa yang kita sampaikan itu memang karena sesuai fakta dan mereka bisa menilai sendiri gitu ya, sehingga mereka bisa membayar lebih mahal gitu ya terhadap jasa-jasa ini. Nah, peluangnya sangat besar ya, kebutuhannya sangat banyak. Nah, ini mungkin ya sebagai invitation bagi teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia cyber gitu ya, atau yang sudah berkecimpung di dunia cyber. Nah, digital forensik ini peluangnya masih besar ya. Bagaimana prosesnya? Anda harus mengasah skill Anda, pengalaman Anda nantinya ya, terutama kemudian ya jika perlu secara akademik. Sekarang ada dunia akademik yang menawarkan program studi cyber forensik atau digital forensik ya. Ada, atau misalnya kalaupun Anda tidak ada akademiknya, Anda bisa ngambil sertifikasi. Ya. Tetapi yang paling penting nanti dari pengalamannya, Anda bisa join nanti dengan tim-tim forensik yang sudah ada saat ini. Ya. Jadi join dengan lab, ahli yang sudah berpengalaman, Anda punya pengalaman menyelesaikan kasus A, kasus B, kasus C, meskipun hanya terlibat hanya untuk mengcloning saja misalnya, atau ikut menganalisis, atau bahkan ikut di sidang nantinya. Ya.
Nah, butuh proses nantinya. Anda nggak mungkin tiba-tiba disuruh sidang. Kalau Anda tiba-tiba baru pertama kali sidang, belum pernah melakukan forensik gitu ya, belum pernah dimintain keterangan sama kepolisian misalnya. Nah, ini menjadi pertanyaan nanti. Anda pasti akan dicecar ya. Bagaimana Anda menganggap diri Anda ahli, tetapi belum pernah berpengalaman. Nah, ini bukan ahli, itu ahli abal-abal gitu ya. Meskipun mungkin secara skill Anda bisa, ya. Tetapi nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat Anda jadi kelabakan ketika Anda tidak menyiapkan sebelumnya. Ya. Join asosiasi atau grup ya. Kalau kebetulan di Indonesia ada asosiasi digital forensik, kemudian ada juga organisasi atau grup-grup lain. Seperti saya kebetulan membuat sebuah grup ya di Telegram ya, super grup. Anda bisa belajar dari sana ya. Anda bisa join nanti ya di sana dan bisa baca komunikasi-komunikasi atau pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya pernah ditanyakan oleh orang-orang yang baru belajar digital forensik. Nah, bagaimana membangun digital forensic lab? Nah, ideally kalau misalnya ada kampus Pak Ono ini mau menjadi sebuah lab digital forensik. Nah, bagaimana prosedurnya? Ada beberapa dokumen-dokumen yang bisa kita jadikan acuan, referensi ya. Ada beberapa, yang pertama bisa menggunakan versinya Interpol yang ada di sini yang saya pakai, bisa menggunakan CPO ya. ACPO ya, Good Practice Guide for Digital Evidence Association of Chief Police Officer ya. Kemudian bisa juga menggunakan dari SWGDE ya, Scientific Working Group on Evidence ya. Nah, biasanya ISO itu mengacu hal-hal ini juga sebenarnya gitu ya. Jadi kalau saya sih menggunakan yang open public-nya, open source-nya ya, open standar-nya ya. Kalau ISO itu harus berbayar, kita harus beli nanti dokumennya. Kemudian nanti meskipun sudah tadi disampaikan Pak Ono gitu ya, ada template-nya gitu ya. Tetapi itu tidak wajib ya, kita bisa menggunakan yang Scientific Working Group Digital Evidence ini sebenarnya ya, untuk membuat sebuah lab yang dia akui atau jadi standar nantinya ya. Kemudian ini mungkin bisa saya skip. Nah, ini mungkin strukturnya nanti. Ini kebetulan di lab kita ada ya. Kemudian organization chart-nya bisa yang sederhana, bisa yang lainnya. Nah, mungkin yang paling penting mungkin yang teman-teman mungkin harus paham bahwa digital forensik itu harus punya tools nantinya, harus punya software, harus punya alat juga yang digunakan untuk memastikan ya proses terhadap barang bukti ini aman, gitu ya, aman, secure, tidak ada tidak merusak barang bukti dan seterusnya ya. Nah, ada beberapa tools yang biasa digunakan untuk melakukan forensic imaging nanti. Jadi barang bukti asli atau master, ya, katakanlah hard disk dari sebuah komputer atau flash disk atau handphone segala macam, itu harus kita lakukan imaging tools ya. Imaging tools kita lakukan imaging dengan tools. Nah, ini contohnya yang sederhana saja yang biasa saya gunakan itu FTK Imager atau menggunakan DCFL-DD ya, DD yang sudah dimodifikasi khusus untuk forensik gitu ya, menggunakan command line ya. Saya beberapa kali menggunakan itu saja. Saya nggak perlu menggunakan tool yang sangat mahal gitu ya, kecuali mungkin untuk mobile ya. Kalau mobile ini mungkin butuh perlakuan khusus nantinya. Kemudian bisa juga menggunakan Encase Forensic Imager. Nah, ini semua free. Ini gratis ya. Semua tools yang saya sebut di sini itu gratis yang ada di imaging tool-nya tadi. Kemudian yang untuk mengamankan barang bukti supaya tidak mungkin Anda bisa merusak barang bukti, memastikan bahwa barang bukti itu harus tetap kondisinya, ya, itu kita bisa menggunakan namanya write blocker. Ya, write blocker ini ada yang berbasis hardware base ya, seperti yang ada di depan saya ini, nanti saya tunjukkan. Kemudian ada juga yang software base. Nah, kalau software base ini harus hati-hati ya, kadang-kadang dia nggak jalan, kadang-kadang dia jalan gitu ya, makanya harus diuji dulu sebelum digunakan. Nah, untuk mencegah kesalahan dalam memanfaatkan software base, lebih bagus kalau saya recommended menggunakan hardware base. Jadi kita tinggal secara prosedur standarnya sudah seperti itu gitu ya. Pasti nggak akan ada data yang berubah dalam media-media storage yang akan kita periksa katakanlah. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Nah, misalnya Tableau ya, Tableau sama seperti yang ada di depan saya ini, Tableau. Ada labnya ada banyak di sini ya. Nah, forensik USB base. Nah, itu fungsinya adalah untuk memforensik USB. USB apa? Berupa dongle lah ya, USB misalnya ini. Jadi tinggal colokkan aja nanti di sini gitu ya. Kemudian dipastikan nggak ada data yang berubah di sini gitu ya. Nah, ketika kita masukkan, kita analisis. Bisa kita analisis langsung sebenarnya, tetapi itu secara prosedur menyalahi aturan. Ya. Intinya kita menggunakan ini ketika melakukan forensic imaging aja. Jadi memastikan bahwa data yang ada di barang bukti katakanlah itu tidak akan berubah satu bit pun gitu ya. Ketika satu bit pun berubah, dimungkinkan nanti bisa dianggap tidak valid nantinya. Ya.
karena mungkin ada perubahan tertentu pada waktu tertentu dan seterusnya. Dan itu ketika diketahui oleh digital forensik lain nanti bisa dibantah ini hasil forensik kita. Ya, itu makanya harus sangat hati-hati memperlakukan barang bukti. Katakanlah barang buktinya berupa flash disk atau rekaman CCTV yang sudah dimasukkan ke flash disk ataupun langsung dari hard disk atau DVR gitu ya. Nah itu. Nah ini contohnya untuk forensik USB. USB itu macam-macam, bisa hard disk ya, bisa juga flash disk gitu ya, atau semua yang bisa dihubungkan ke USB nanti. Oke, kemudian tool lain yang untuk IDE atau SATA. Nah ini juga ada yang dari apa namanya, yang dari Tableau juga ya, Tableau. Ya. Jadi di sini ada konektornya ya, konektor untuk SATA-nya ya, konektor untuk SATA, ada konektor untuk IDE juga ya, untuk SATA-nya di sini, untuk IDE-nya di sini. Jadi ada power-nya langsung disiapkan, jadi harddisk-nya tinggal ditempel aja gitu ya, tempelkan seperti itu, kemudian kita bisa melakukan forensik imaging tanpa khawatir ya data-data yang ada di harddisk yang akan kita clone itu akan berubah atau terinfeksi oleh katakanlah software kita, kena malware segala macam, itu tidak akan masalah. Ya, kenapa? Karena hanya read only saja ini, gitu ya. Nah ini memproteksi kita untuk melakukan forensic imaging nanti atau melakukan image apa namanya bitstream copy istilahnya ya. Nah kemudian ada alat lain mungkin yang lebih canggih ya, ini namanya ultradoc ya, ultradoc sama ya, seperti yang ada di sini juga ya, persis ya. Ini yang sudah support USB 3 jadi kecepatannya lebih tinggi ya. Nah, dengan ini support sama seperti tadi ya, dia support IDE maupun SATA ya, SATA drive. Jadi rata-rata sekarang pakai SATA gitu ya. Mungkin ada juga yang untuk SSD ya, saat ini sudah ada yang SSD. Kebetulan saya masih memesan ya, belum sampai alatnya. Contohnya ya. Nah, bagaimana dengan mobile ya, mobile acquisition. Jadi kalau untuk mobile biasanya ada standarnya ya. Jadi kalau misalnya kita terima handphone ini dalam keadaan nyala gitu, berarti harus kita biarkan tetap nyala ya. Jangan sampai dimatikan. Kenapa kalau dimatikan nanti barang bukti tersebut ketika kita nyalakan bisa aja dia terkunci. Kita nggak bisa buka lagi gitu ya. Nah, ketika dia nyala kita harus pastikan tidak ada sinyal yang masuk ke tempatnya dia ya, ke handphone ini. Caranya bagaimana? Kita gunakan Faraday bag ya, Faraday bag. Nah, ini contohnya Faraday bag. Jadi ketika handphone ini masuk ke sini, sudah tidak mungkin ada sinyal yang masuk ke dia, gitu ya. Nah, selain menggunakan Faraday bag, kita bisa juga nonaktifkan atau aktifkan namanya airplane mode. Tujuannya supaya tidak ada komunikasi sama sekali. Sehingga apa? Data-data itu tidak berubah selama kita sita atau selama kita periksa nantinya. Bahayanya ketika itu aktif, misalnya bisa terhubung ke luar. Nah, pelaku-pelaku kejahatan katakanlah yang handphone kita sita tadi bisa melakukan reset, bisa melakukan format atau factory reset dari online ya, dari remote ya. Nah ini bahaya ya. Nah pernah kejadian juga seperti itu ya, nggak sengaja si penyidik itu menyalakan handphonenya untuk memeriksa lagi, ternyata langsung auto format gitu ya, langsung hilang semua barang buktinya, lebih sulit lagi untuk identifikasi. Memang ada bukti-bukti lain yang bisa kita ajukan, ya, tetapi harusnya barang buktinya lebih mudah kita ke forensik gitu ya. Ternyata akhirnya hilang, gitu ya, itu bahaya. Ya. Nah itu makanya kita harus sediakan namanya Faraday bag nanti. Faraday bag ada macam-macam, contohnya seperti yang ada di gambar ini. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil dan seterusnya. Nah bagaimana untuk mobile forensic tools? Nah kebetulan di tempat kita punya ini ya, kita punya forensic for PC, kita punya forensic touch ya, seperti yang ada di sini. Mungkin saya coba tunjukkan ya, saya belum nyalakan, saya coba nyalakan dulu. Kalau menforensik orang yang bohong bisa nggak Pak Jos? Psikologi bukan orang digital forensik ya. Psikologi bisa lihat, oh matanya menuju kemana nih, gitu ya. Nah, itu bisa deteksi kebohongan gitu ya. Nah ini contohnya ya, kebetulan kita punya alatnya ya, Celebrate Touch 2 ini versi yang terbaru ya. Kebetulan kalau di Indonesia udah jarang orang yang punya ini kecuali Lab4 ya. Karena harganya juga cukup mahal. Ya. Jadi nah ini tadi alat-alat tadi yang saya kasih tunjuk ya, Tableau ya. Konektornya bisa pakai Firewire, bisa pakai USB, bisa pakai SATA. Ya. Kemudian ini konektor yang ke target ya. Kalau yang satu ini sebentar.
Nah, biasanya alat ini yang digunakan oleh teman-teman di LAV4 kepolisian ya. Jadi untuk melakukan akuisisi macam-macam lah, mungkin yang teman-teman sering dengar ya di berita-berita ya. Nah, saya coba tunjukkan yang lain yang saya punya. Nah, itu tampilan dari UFED ya, UFED Touch. Itu versi yang terbaru 73 sekian gitu ya. Mungkin saya tunjukkan dulu supaya tahu apa sih alatnya sebenarnya gitu ya. Nah, ini alatnya ya. Jadi itu tadi masih nyala di sana ya. Saya bisa tunjukkan misalnya ini source-nya. Jadi source ini adalah yang terhubung ke handphonenya nantinya ya, mobile ya, perangkat port. Dia menggunakan USB 3 ya. Kemudian ini targetnya. Target ini adalah tempat dia menyimpan nanti ke storage eksternal. Biasanya berupa external drive lah ya, USB maupun hard disk ya. Kemudian di belakangnya ada beberapa konektor-konektor lain untuk terhubung ke internet segala macam gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada juga ini ya untuk SIM card ya. Jadi di sini untuk mengclone SIM card atau bisa mengcopy SIM cardnya. SIM cardnya ada yang mono, ada yang mini, ada yang paling kecil micro ya, micro SD, micro SIM ya. Nah itu fungsi dari sekilas ya. Kemudian dari fiturnya mungkin saya coba tunjukkan. Nah untuk Celebrate sendiri dia bisa digunakan untuk mobile device, bisa untuk drone ya. Jadi drone itu bisa kita analisis gitu ya. Beberapa jenis drone, biasanya drone yang bermerek lah ya, mereknya G kalau nggak salah ya. Nah contohnya ini ya, gambar drone-nya ya. Kita bisa akuisisi. Kemudian untuk SIM card tadi bisa ya, SIM card-nya bisa kita clone ya. Ini misalnya contoh untuk mengcloningnya ya. Ini ada kartu SIM card-nya ya, kartu dari UFED gitu ya, untuk kita clone kalau misalnya ingin kita periksa atau bahkan kita bisa aktifkan segala macam ya. Kemudian mass storage itu ya seperti hard disk segala macam, USB, bahkan juga modem ya, modem juga bisa kita akuisisi. Nah untuk yang paling fitur utama adalah mobile devices ya, mobile devices seperti ini. Jadi di sini dia mensupport hampir semua jenis mobile ya, mobile apapun ada gitu ya. Nah kebetulan memang Celebrate memang yang paling mensupport lebih banyak jenis mobile dibandingkan perangkat mobile forensik yang lain ya. Nah ini misalnya dari sisi vendornya ya, dari Acer, Aeon segala macam ya. Kemudian ada HP, Huawei, Infinix, apapun ada ya. Bahkan yang versi-versi yang terbaru, misalnya iPhone 12 Pro sekalipun itu bisa diakuisisi. Ya. Apalagi Samsung gitu ya, katakanlah Samsung S berapa? S12, S20 ya, yang terbaru ya, S20. Ya. Nah ini. Oh di all ya. S20. Nah ini contohnya Samsung S20. Nah, 20 Plus, 20 LG segala macam itu bisa diakuisisi ya. Kita lihat akuisisinya pakai apa? S20 ya. Kita tinggal klik aja perangkatnya, nanti akan muncul teknik-teknik akuisisinya ya. Ada physical, ada file system, ada advanced logical, bisa chat capture dan seterusnya ya. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan. Saya coba merengkan. Nah ini. Ya. Kalau yang lainnya ada yang bisa di bypass, jadi nggak harus meskipun dia terkunci kita bisa bypass ya. Misalnya Samsung yang lama lah, Samsung S10 ya atau S9 ya. Ini Pak Jos banyak musuhnya ini. Semuanya deteksi ini. Ya silakan nanti mengusulkan kira-kira handphone apa yang Anda gunakan gitu ya. Pasti bisa disedot oleh alat-alat seperti ini. Itu makanya ya ketika kita sudah punya alat yang canggih gitu ya, apapun nanti bisa kita sedot gitu ya, bisa kita bypass ya. Contohnya misalnya yang ini tadi ya, S9. Pak Jos itu dijual bebas nggak sih Pak Jos? Sebenarnya ini hanya untuk law enforcement dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan investigasi forensik ya. Jadi enggak ya.
Selain harganya juga cukup mahal, ya, tetapi dan ini juga terbatas juga cara mengaksesnya, gitu ya. Jadi nggak semua. Jadi memang perusahaan memang khusus digital forensik dan punya pengalaman, nanti di-review juga pengalamannya, gitu ya. Bekerja sama dengan siapa saja, dengan kepolisian atau dan seterusnya, sehingga mereka belum percaya untuk memberikan alat-alat seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini misalnya bisa lock bypass. Jadi di sini ada misalnya handphonenya ini ya, kita bisa buka kuncinya, bisa kita pasang kuncinya lagi ya, namanya lock bypass. Bisa kita akuisisi secara fisikal juga dan seterusnya ya. Jadi banyak handphone ya, meskipun tidak semua gitu ya. Ya handphone ini bisa kita enable atau disable kuncinya ya, tanpa tahu kuncinya gitu ya, sehingga kita bisa mengakuisisi lebih sempurna nantinya. Nah, ini contohnya ya. Jadi untuk demo-demo berikutnya mungkin nanti di kesempatan lain mungkin ya. Nah, nanti kita beli, Prof. Silakan, atau bisa kerjasama dengan kita sebenarnya. Oh iya, siap. Itu dia. Kita sekarang punya 15 unit yang ini ya, masih kita pesan ada 15 lagi ya, 5 lagi ya. Jadi mungkin akan dapat 20 besok kita ya. Nah, bikin program training bersama lah. Silahkan ya. Jadi itu namanya Celebrate UVET ya, UVET Touch. Fungsinya UVET Touch ini adalah tujuannya kita bisa mobile. Jadi kita bisa dimanapun lokasinya kita bisa periksa. Itu enaknya. Beda dengan UVET for PC, harus bawa komputernya ya. Komputernya juga harus komputer gede itu, komputer berat gitu ya. Nah, ini mungkin menyulitkan ya ketika kita harus mobile gitu ya. Dengan Touch ini kita dengan mudah ya. Kita bisa bawa kemanapun, kita periksa pada saat di kereta. Saya pernah periksa alat itu di kereta gitu ya. sampai di tujuan saya sudah selesai gitu ya, tinggal kembalikan alatnya gitu ya. Nah, ini saking mobile-nya ya. Kemudian ada alat-alat lagi, software lain bisa digunakan untuk mobile forensik. Nah, DevTools ini milik kita, punya kita sendiri. Jadi kita mengembangkan juga software forensik khusus. Jadi mungkin baru satu-satunya di Indonesia yang membuat software forensik sendiri gitu ya. DevTools ini nanti kita bisa akuisisi berbagai media sosial ya, terutama WhatsApp, kemudian ada Facebook Messenger dan seterusnya ya. Tetapi sementara masih khusus untuk Android ya, semua Android kita bisa akuisisi. Kemudian ada Axiom, Belkasov, ini software forensik baru yang bisa digunakan untuk mobile juga. Tetapi fokus mereka bukan untuk mobile, tapi untuk komputer atau semua media digital sebenarnya ya. Tetapi karena mereka juga menganggap bisa mengakses mobile, setelah kita coba ternyata untuk masih hanya terbatas ya, jenis mobile tertentu saja yang bisa mereka akuisisi. Beda dengan Celebrate tadi ya, kalau Celebrate tadi ya bisa mengakuisisi dari handphone jadul ya, dari Nokia 3310, Nokia yang macam-macam atau Siemens segala macam itu bisa diakuisisi. Nanti ada konektornya sendiri gitu ya, yang disertakan juga gitu ya. Bahkan handphone Cina sekalipun itu bisa diakuisisi. Nah, kalau perangkat-perangkat baru katakanlah Oxygen, smartphone forensik, Axiom, Belkasov itu handphone yang lama itu sudah tidak disupport sama mereka gitu ya. Nah, itu mungkin kelebihan lainnya. Kemudian untuk menganalisis. Nah, ini tadi tool yang kita gunakan untuk mengakuisisi. Nah, tool yang digunakan menganalisis di Celebrate namanya Celebrate Physical Analyzer ya. Nanti mungkin kalau sempat waktunya kita bisa demonstrasikan. Kemudian ada tools yang open source. Nah, bagi teman-teman mahasiswa mungkin atau calon mahasiswa ya silakan Anda bisa mengekspor tools namanya Autopsy. Tools ini dibangun menggunakan tool namanya SleuthKit sebenarnya ya. Ada kit tool-tool yang digunakan untuk recovery file, scanning file seperti tadi yang digunakan oleh Pak Ono itu dibanding menjadi satu namanya Autopsy. Ya. Autopsy ini sudah berbasis graphical user interface, jadi memudahkan kita. Kelebihannya dia free dan open source. Hanya memang dia butuh resource yang besar, minimal 16 GB memori supaya bisa mengakuisisi sebuah hard disk atau image gitu ya, image hard disk. Kalau untuk memori untuk memproses sebuah flash disk mungkin nggak perlu sebesar itu gitu ya. Demikian juga software yang lainnya. Axiom selain bisa melakukan akuisisi, bisa juga dia melakukan analisis nantinya. Demikian juga dengan Belkasov ya. Nah, ini kalau kita membuat lab tadi ya, kita butuh quality assurance-nya apa saja yang harus disiapkan. Ya, ketika di lab, bagaimana cara mengajukan pemeriksaan digital forensik, prosedurnya bagaimana, terus alatnya siapa yang meriksa segala macam. Nah, itu harus ada ya. Kemudian bagaimana join dengan lab-lab tertentu. Nanti Anda teman-teman nanti bisa ikut lah ya. Oke, kemudian kita coba diskusikan contoh-contoh kasus nantinya yang pernah kita ungkap. Waktu saya masih cukup nggak? Masih berapa lama lagi mungkin?
Itu materi saya siapkan. Masih, Bos. 15-an menit lagi. Oke, masih banyak ya. Nah, ini mungkin ya, karena kita tadi judulnya cyber defense gitu ya, jadi mungkin berhubungan dengan cybercrime. Jadi apa itu cybercrime? Cybercrime itu adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer. Ya, komputer itu menjadi alat yang digunakan ataupun menjadi targetnya gitu ya, atau sasarannya ya. Ini namanya computer crime. Contohnya apa? Illegal content ya. Illegal content itu ya pornografi, perjudian segala macam. Ya. Data forgery, bisa pemalsuan data, datanya bisa dirubah-rubah gitu ya, gambarnya diganti-ganti misalnya. Datanya tidak valid jadinya ya. Kemudian cyber espionage ya, jadi mata-mata ya. Mata-mata itu sebenarnya legal-legal saja pada dunia intelijen gitu ya. Tapi kalau dunia publik nggak bisa. Kita nggak boleh mata-mata orang lain, menggunakan kamera, menggunakan drone untuk mengikuti orang lain. Ya, itu melanggar aturan gitu ya. Meskipun di undang-undang ITE tidak ada gitu ya. Tapi ada poin-poin yang mungkin yang bisa dikaitkan nantinya ya. Kemudian data theft ya, pencurian data. Nah, ini yang paling banyak ya yang terjadi beberapa waktu lalu ya, data-data pribadi yang ada di katakanlah, ada di BPJS gitu ya, ada di Tokopedia dan macam-macam gitu ya. Kemudian ada penyalahgunaan device, misuse of device. Jadi kalau misalnya wireless ini paling gampang disalahgunakan. Salahgunakan itu apa? Bisa untuk meniru wireless lain, menjebak orang lain, atau mematikan wireless lain gitu ya, atau membuat interference atau sinyalnya jadi penuh segala macam. Ini bisa dijadikan misuse. Atau misalnya nembak, misalnya siapa dulu ya yang pakai frekuensi 2,4 ya di wireless kita bisa mengganggu frekuensi 2,5 ketika kita menggunakan super channel-nya gitu ya. Ya katakanlah Indovision gitu ya. Nah, itu bisa juga terganggu dengan antena tertentu, kita arahkan dengan power yang cukup besar gitu ya, bisa mengganggu mereka. Ini penyalahgunaan perangkat gitu ya. Kemudian ada unethical hacking, nanti ada contohnya, cyber squatting, cyber terorisme, dan fraud. Tadi sudah saya jelaskan saya rasa. Ini contoh yang pernah kita tangani mungkin sudah 10 tahun yang lalu ya. Jadi ini kasus-kasus lama mungkin, tapi saya masih sangat ingat ya, karena saya sendiri yang melakukan pemeriksaan ya. Pencurian bandwidth ya, jadi ini di Jakarta tahun 2012 ya, jadi sudah hampir 9 tahun yang lalu gitu ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan menginvestigasi ini? Karena mereka di Jakarta provider ya, dia punya bandwidth 1 giga pada saat itu tahun 2012 1 giga itu udah besar gitu ya. Kemudian mereka berhasil jual 100 mega gitu ya pada saat itu. Terus yang keluar bandwidthnya itu kepake 110 mega, itu bandwidth yang khusus dijual ya. Nah, jadi pimpinan mereka bingung ini mana uangnya nih yang 10 mega gitu ya. Ternyata setelah kita selidiki, ternyata ada administrator yang mencoba kong kali kong dengan salah satu kliennya gitu ya, salah satu user mereka memberikan bandwidth yang cukup besar ya, tambahan di sana, tapi bayarnya di belakang layar gitu ya, nggak melalui keuangan yang sah gitu ya, dan seterusnya. Ini pernah kita ungkap. Jadi kita menggunakan apa? Network forensik. Kita bisa menganalisis bandwidth yang digunakan, traffic yang keluar, kemudian bandwidth manajemennya, konfigurasinya, peralatannya kita periksa semua gitu ya. Sehingga kita bisa tahu, siapa yang berhak merubah ini konfigurasi segala macam gitu ya. Sehingga kita tahu pelakunya. Pernah juga kita menyelidiki sebuah kasus di salah satu kementerian pertanian ya, direktorat di Kementerian Pertanian. Mereka mengeluhkan ya, jadi mereka sebenarnya butuh audit pada saat itu. Jadi, tapi kita lakukan investigasi. Kenapa bandwidth kita baru naik ini 100 mega, jadi naik dari 50 mega jadi 150 mega gitu ya, tetapi nggak ada perubahan gitu ya. Kenapa nggak ada perbedaan yang dirasakan setiap user gitu ya. Akhirnya kita melakukan investigasi, melakukan analisis traffic di sana gitu ya. Kita lihat ada traffic yang cukup signifikan dari sebuah server di daerah DMZ-nya, di jaringan DMZ-nya, di military zone, di server-servernya, di salah satu servernya itu ternyata ada yang menghabiskan bandwidth itu seberapapun dikasih pasti harus habis. Ya. Selama ini mereka menginvestigasi dari kliennya saja, dia traffic kliennya baik-baik saja, kok bandwidthnya habis gitu ya. Ternyata di daerah DMZ-nya, jaringan server-servernya gitu ya. Setelah kita lihat, ternyata trafficnya semua malware ya, jadi dia melakukan serangan-serangan keluar gitu ya. Setelah kita tanyakan ke mereka, ini server apa? Ini server ini yang mengakibatkan bandwidthnya terkuras habis gitu ya. Oh, itu server lama, 2 tahun yang lalu sudah selesai proyeknya, udah dipelihara gitu ya. Nah, inilah tipikal pemerintah gitu ya. Jadi banyak proyek-proyek itu biasanya ya awal-awal aja mereka semangat, setelah itu udah ditinggal karena nggak ada uangnya lagi mungkin gitu ya. Nah, itu mungkin terjadi ya, sehingga apa? Ya, bandwidth mereka selalu habis di. Nah, saran kita langsung kita take down aja, kita cabut aja kabelnya gitu ya, langsung aman gitu ya pada saat itu. Setelah kita periksa ternyata memang malware itu sudah dipelihara sejak beberapa tahun yang lalu gitu ya, dipelihara oleh pihak-pihak asing dan digunakan untuk melakukan serangan-serangan ya ke ke pihak lain juga, ada yang ke dalam negeri, ada yang ke luar negeri juga.
Oke, kemudian kasus unethical hacking ini pernah terjadi. Mungkin masih ingat kasusnya KPAI gitu ya, atau game online ya dulu ya. Nah, kebetulan kita juga ikut terlibat dalam mengungkap itu. Kemudian ada kasus Persija juga ya. Kemudian ada kasus ini keberatan. Ternyata pelakunya sama ya. Pelakunya sama semua, itu orangnya sama semua ya. Kita tahu bagaimana cara kerja mereka. Jadi ketika mereka defacing ini, itu bukan deface situs aslinya ya. Ini menggunakan teknik social engineering. Mereka memanipulasi registrar untuk mengubah DNS segala macam gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Kita dapatkan dari emailnya ya. Jadi ini email yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penipuan atau melakukan spoofing ya. Ini email spoofing ya, untuk melakukan social engineering terhadap registrar ya. Jadi dia berpura-pura sebagai Hendra Pratama, Humas Polres Jogja gitu ya. Dia mengirimkan email seperti ini. Sebelumnya dia melalui chat dulu ya, dengan chat dia, oh saya Hendra Pratama, saya mau ganti DNS saya mau memanfaatkan proxy-nya Cloudflare gitu ya. Kemudian pegawai dari registrar ini sudah menyatakan kalau Anda ingin merubah itu, Anda harus menggunakan akun Anda bisa melalui email atau menggunakan control panel yang ada gitu ya. Akhirnya dia menggunakan email yang terdaftar, benar, Humas Polresta Jogja Gmail gitu ya. Tetapi dia menggunakan PHP script, menggunakan PHP mail yang open relay gitu ya, menggunakan IP salah satu provider yang menyediakan PHP script untuk mailing gitu ya. Jadi ketahuannya di situ. Ya. Nah, ketika ini masuk ke dalam inbox-nya si support registrar ini, dia mengeksekusi dan otomatis domain ini diambil alih oleh si pelaku gitu ya. Dari situlah dia baru memapping domain ini ke alamat yang sudah seolah-olah dihack dia. Nah, kita telusuri lagi gitu ya. Oh, dimappingkan ke sebuah server yang sudah dibobolnya sebelumnya ternyata ya. Kita berkoordinasi dengan provider, kita mengakuisisi server log-nya, ada akses log, cPanel log, history Apache Conf dan seterusnya ya. Jadi ini kita bisa lihat log-log yang kita dapatkan, kita langsung akuisisi pada saat itu nggak lama ya, kita cuma setengah jam sampai 1 jam aja kita melakukan ini ya. Kita langsung menemukan ya pelakunya dari mana dan kita bisa monitoring dia masih aktif ternyata gitu ya. Kita dapatlah pelaku hacking tersebut menggunakan IP ini, dia mengubah ya, jadi dia membuat vhost, virtual host di cPanel ya, Polres Jogja itu dari subdomain Polres Jogja Stelok Sumawe ACD. Jadi ini situs kampus yang dibobolnya dulu gitu ya. Kemudian dia membuatkan kios di sana gitu ya. Kemudian di sanalah dibuatkan seolah-olah dihack tadi gitu ya, has been hacked. Begitu juga situs Persija. Persija juga sama, Persija juga dari ada di sini servernya Persija.co.id gitu ya, public HTML Persija.co.id itu dari subdomainnya Nganu ya. Nganu Stelok Sumawe ACD. Jadi dia buatkan vhost ya, virtual host atau subdomain palsu di sana dan dibuatkan aliasnya Persija.co.id. Ini aliasnya, domain aliasnya ya, domain Persija.co.id ya. Kemudian dari situ kita bisa tahu bahwa polresjogja.com, Persija.co.id itu korban social engineering, pemindahan name server ya. Dan kita bisa investigasi, kita bisa telusuri ternyata bagaimana cara dia masuk, apakah admin si kampus itu tadi yang melakukannya? Ternyata tidak. Ya, kita bisa tahu bahwa pelaku juga mengeksploitasi dulu server atau cPanel yang menjadi targetnya tadi, Stelok Sumawe. Kita bisa menemukan bugs-nya juga. Ternyata dia exploit menggunakan local file inclusion dan SQL injection. Karena kita pelajari dari log-nya, ternyata dia di SQL injection. Ternyata dia di local file inclusion dulu mendapatkan user password database-nya. Ternyata user password database-nya sama dengan user password cPanel-nya. Nah, ini yang disalahgunakan oleh si pelaku. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi proses investigasi di dunia cyber sebenarnya kita bisa kuasai ketika kita sudah paham benar cara kerja web server, cara kerja database, cara kerja hosting, cara kerja DNS, cara kerja mail dan seterusnya. Kalau itu nggak dikuasai, otomatis Anda nggak mungkin menjadi ahli digital forensik di bidang cyber nantinya ya. Itu makanya butuh fundamental yang kuat. Butuh materi-materi di kampus, katakanlah di kampus Pak Ono nanti Anda bisa dapatkan materi-materi ini. Oke, kemudian beberapa kasus lain yang pernah kita ungkap itu berhubungan dengan mail, ya. Jadi penipuan menggunakan mail. Kurang lebih hampir sama sebenarnya. Penipuan mail ini menggunakan teknik-teknik spoofing. Meskipun mungkin salah satu email yang terlibat sudah bocor dulu, gitu ya. Nah, sepengetahuan kita bocornya dari mana? Karena memang salah satu pengguna ini menggunakan Yahoo. Dan dulu ini tidak dia lupa, dia tidak melakukan perubahan password secara berkala, gitu ya, sehingga mailnya dia diambil alih orang lain, kemudian orang lain mencoba melakukan social engineering menggunakan mail spoofing. Ya, contohnya ini,
Jadi ini partnernya dia di Cina gitu ya, mengirimkan email ke dia gitu ya, menggunakan mail spoofing ya ke klien kita ini ya. Namanya Zhang Lily Forever. Nah di sini reply itunya ke Zhang Lily Forever. Jadi bedanya cuma satu huruf. Nah penipuan seperti ini sampai sekarang masih banyak terjadi. Ya, ini adalah sindikat. Ya. Kesulitannya adalah karena ini sindikat internasional gitu ya, rekeningnya melibatkan rekening bank internasional, sehingga ketika kita menemukan katakanlah bank ini pasti pelakunya, ketika kita telusuri di sana udah ditutup rekeningnya segala macam gitu ya, bahkan sudah ditarik semua dana. Jadi sangat tidak bisa dengan mudah gitu ya untuk melakukan investigasi atau untuk menangkap pelakunya. Tapi kita bisa menjelaskan ya bahwa pelakunya orang lain dan seterusnya. Kita bisa lihat, oh email ini dikirimkan menggunakan teknik spoofing juga ternyata. Kita bisa di sini dari SPF-nya aja sudah nggak sesuai. Kemudian kita bisa dapatkan di sini dia mengirimkan email mirip seperti yang tadi ya, Soceng yang ke DNS-nya Polres tadi, dia menggunakan server SiteGround 245 di sini ya, menggunakan mail Open Relay ya, menggunakan mail server yang bisa di-spoof, diganti-ganti header-nya ya. Nah ini tadi Zhang Lily Forever, ini reply-nya Zhang Lily Forever. Jadi bedanya di sini ya. Nah, informasinya. Nah, kemudian mereka melakukan social engineering, ketika reply-nya sudah salah, otomatis dia akan membalas hal yang keliru juga, sehingga sampai terjadilah deal. Kemudian ketika dia melakukan ingin melakukan transfer, katakanlah klien kita melakukan transfer, dia meminta mengganti nomor rekeningnya. Oh, rekening kita ini sedang bermasalah, tolong transfernya ke sini gitu ya. Ketika ditransfer, barangnya nggak masuk. Kenapa? Karena yang ditransfer ke rekening para pelaku gitu ya. Nah, ini mungkin yang menjadi pelajaran. Nah, ada beberapa kali kasus seperti itu juga yang pernah kita selidiki ya. Nah, ini juga di Jogja. Dan yang terakhir mungkin yang baru terungkap 2 minggu yang lalu ya, Polda Jogja juga yang mengungkap. Kemudian kasus yang menarik mungkin untuk anak muda gitu ya, prostitusi sama pornografi online. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi ini dulu pernah kita ungkap ada 3 kasus sekaligus gitu ya. Di grup esek-esek namanya Bidadari Jogja Solo Semarang. Jadi grup di Facebook, grup private ya. Ada ratusan ribu orang yang join di sini ya, ada yang menjajakan mereka sendiri, ada yang menjajakan orang lain dan seterusnya gitu ya. Nah, dengan digital forensik kita bisa mengungkapnya ternyata ya. Pelaku yang pertama, pelaku yang kedua teman-teman kepolisian bisa jebak karena dia hanya kroco gitu ya, karena dia hanya jualan aja. Nah, pelaku yang terakhir ini adalah pembuat grupnya, jadi dia administratornya gitu ya, jadi gembongnya lah dia gitu ya, dan dia juga pernah menjajakan. Nah, ketika ditahan oleh kepolisian dari identitas alamat dari kontaknya di sana, akunnya segala macam gitu ya, polisi bisa menemukan dia, tetapi dia nggak ngaku, dia beralasan ini akun saya sudah diambil alih orang lain. Oh, ini akun saya yang lama. Ini akun saya. Pokoknya banyaklah alasan-alasan dia sehingga polisi agak kesulitan membuktikannya ya. Nah, setelah berulang kali P19 gitu ya, kejaksaan, kemudian baru mereka menghubungi saya ya. Menghubungi saya, bagaimana yang membuktikannya, Pak? Ya, silakan, apa yang sudah disita? Saya tanyakan. Oh, yang disita itu tabletnya. Ya udah, sini saya periksa. Ketika kita periksa, ketemulah ya akun-akun yang memang yang disebutkan dia bahwa itu bukan punya dia, itu sudah diambil alih segala macam. Nah, itu kita bisa buktikan. Ya. Jadi semua yang pernah dia daftarkan, akun-akun email, akun-akun Facebook segala macam, dan pernah posting di sana, itu kita bisa buktikan bahwa itu miliknya dia dan dibuat menggunakan tablet tersebut. Ya. Jadi di sini bisa kelihatan dengan mendapatkan kata kunci tertentu, kita bisa tahu dia yang mendaftarkan Salam DJ, bahkan passwordnya juga masih ada di sana. Gitu ya. Ini dari case-nya ya, dari case-nya kita bisa dapatkan informasi itu. Meskipun ini nggak pernah disimpan sebenarnya ya, tetapi kita bisa menemukan. Nah, kemudian ada noda putih, ada Bayu, Anggar, dan nah ini bisa kita hubungkan. Yang Bayu ini diakui dia, itu miliknya dia, karena memang nggak pernah posting jualan gitu ya. Tapi yang lain itu nggak diakui, tetapi kita bisa pastikan bahwa itu juga dibuat dia menggunakan perangkat yang sama, sehingga sangat terbukti. Apalagi passwordnya juga kita bisa temukan gitu ya, passwordnya identik semua gitu ya, semuanya passwordnya sama ya, Bidadari Jogja, Mario Anggar, segala macam ya. Nah, selain kasus-kasus ITE tadi, ada juga kasus pembunuhan, ada juga kasus kasus korupsi ya, atau penipuan, macam-macam lah kasus yang bisa kita ungkap. Nah, ini pengalaman kita mengungkap kasus pembunuhan ya. Nah, ini agak panjang ceritanya ya, tetapi bukti satu-satunya yang memberatkan dia adalah komunikasinya dia menggunakan handphonenya. Jadi dia si pelaku itu sudah mencoba berpura-pura sebagai orang lain. Jadi dia menggunakan handphone yang sama, yang ada 2 singkatnya gitu ya. Handphone yang sama ini ganti-ganti nomor gitu ya.
dia ganti nomor, dia berpura-pura sebagai orang yang diminta oleh seseorang lain untuk membunuh keluarga ini, gitu ya. Berulang kali seperti itu, ganti-ganti nomor segala macam. Ya. Kemudian ketika sudah dieksekusi, dibunuh beneran gitu ya si anak ini, kemudian dia menjual handphonenya dan sudah berpindah ke dua orang lain, berpindah 2 kali ya ke tangan orang lain, dijual, diminta ke anaknya untuk menjualkan, kemudian yang sudah membeli ini dia menjualnya lagi gitu ya ke orang lain ya. Nah, tetapi dengan teknik tertentu teman-teman dari kepolisian bisa menemukan handphonenya ya, kemudian menyerahkan ke saya untuk di forensik. Dan match semua gitu ya, sesuai. Wah, ini emailnya sesuai, cocok semua, lokasinya juga cocok. Ternyata nomor yang satunya diakui milik dia, tapi nomor yang lainnya itu tidak diakui, tetapi dari handphone yang sama ya. Itu nggak mungkin ya kan, karena menggunakan email yang berdekatan juga, dan itu kita tahu dari perangkat yang sama ya. Nah, setelah kita analisis menggunakan bermacam teknik gitu ya, dengan dari forensik mobilenya, forensik dari CDR segala macam, baru kita buktikan bahwa ternyata pelakunya adalah hal yang sama. Jadi ini nomor yang digunakan oleh si pelaku untuk menteror ya, teror ya. Ini email yang digunakan pelaku untuk menteror, ini email yang digunakan yang diakui dia miliknya dia ya, nomornya dia ya. Jadi terhubung ke nomor ini diakui dia miliknya dia karena berhubungan dengan saudara-saudara korban gitu ya, dan seterusnya. Dan kita temukan juga bungkus handphonenya gitu ya, sehingga itu valid sekali ya. Bukti satu-satunya hanya itu. Bukti yang lainnya biasanya hanya berupa bercak darah segala macam, itu pun sudah dibersihkan semua, sudah dibakar sama istri dari pelaku ya, dan seterusnya. Ada banyak lah cerita-ceritanya, tapi intinya dengan digital forensik akhirnya dia terbukti di pengadilan dan dihukum pada saat itu seumur hidup ya, meskipun dia naik banding ternyata ya. Saya nggak tahu lagi, saya nggak ngikuti lagi gitu ya. Kemudian kita juga pernah mengungkap kasus hoax yang terkenal, mungkin kasus hoaxnya Sultan ya. Jadi kebetulan pelakunya ini dari sebuah kampung atau dusun ya, di Palembang ya. Jadi di sana ada pemuda-pemuda yang ternyata ya berhoax ria. Jadi mereka bekerja menggunakan hoax gitu ya. Ini tren pada saat pilkada Jakarta yang lalu ya. Pilkada DKI yang lalu ya, tahun 2000 berapa? 2016 ya, 2016 ya. 2017 ini baru hukumannya ya. Jadi pelaku ini membuatkan berita seperti ini gitu ya, memberita seolah-olah Sultan mengatakan kira-kira seperti ini gitu ya. Akhirnya Sultan marah gitu ya, kemudian melapor ke kepolisian ya, kemudian teman-teman kepolisian karena sudah kenal dengan saya menghubungi saya ya, pada saat saya masih memberikan pelatihan dulu di salah satu bank di Bali gitu ya. Malamnya saya kerjakan, saya coba cari gitu ya, lokasinya di mana segala macam, ketahuan lah, ketemu lah ya. Nah, kita bisa lihat dari motifnya sebenarnya. Motifnya ini apa? Iklan ya, motifnya uang ya. Jadi motifnya ekonomi ya, kita lihat iklannya, dan dari iklan ini lah kita bisa menemukan pelakunya. Iklannya menggunakan AdSense, ada AdSense ID-nya, AdSense ID-nya terhubung ke beberapa domain ya. Kalau domain ini memang sudah anonim ya. Domain namanya metronews.tk pada saat itu. .tk itu kan domain anonim, siapapun bisa daftar menggunakan identitas palsu dan seterusnya ya. Tetapi domain-domain yang lain itu ternyata ada yang asli. Sehingga dari situ kita bisa menemukan pelakunya, dan kita meminta alatnya, perangkatnya, kemudian kita buktikan bahwa dialah yang melakukan posting, kapan melakukan posting, dia mendapatkan informasi berita itu dari mana, terus kapan merubahnya, kita bisa dapatkan ya. Saya menggunakan bukan alat forensik yang canggih, saya menggunakan software yang sederhana ya. Kemudian dia menggunakan 2 browser ya, dia menggunakan Firefox dan menggunakan Chrome pada saat itu ya. Nah, data di Chrome ini lebih lengkap, dan dia menggunakan aktivitasnya menggunakan Chrome lebih banyak, sehingga saya menggunakan namanya Chromensik ya, aplikasi open source ya. Di bidang forensik mobile. Jadi ketahuan dia kapan dia mengedit, kapan dia memposting dari histori browsernya dia ya. Misalnya seperti ini, kapan post ID-nya ini match dengan posting data yang ada di metronews.tk. Kebetulan metronews.tk hanya domainnya, sedangkan dia hostingnya di blogger.com ya, makanya ini situs blogger.com ya. Kemudian kita tahu juga gambar Sultan itu diambil dari mana. Dia pernah mencari kata Sultan, Sri Sultan gitu ya, ketemulah gambar Sultan ya. Ketemu gambar Sultan, kemudian di upload dia, digunakan dia. Kemudian dia juga mengedit beberapa kali. Nah, ada di laporan forensiknya yang lebih detail sebenarnya ya. Nah, ini contoh kasus-kasus yang pernah kita ungkap. Nah, tantangan-tantangan di cyber forensik itu pertama adalah SDM. Ya. SDM di kepolisian, kejaksaan, advokat, di pengadilan, belum tentu mereka paham dengan dunia cyber gitu ya. Makanya banyak sekali kebutuhan tenaga ahli di bidang cyber, khususnya di sektor ini. Ya. Untuk melakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai nanti persidangan ya.
Nah, itu makanya ini potensi ya masih banyak ya, blue ocean boleh dikatakan gitu ya, karena tidak banyak orang yang berani ya terjun langsung ke pengadilan. Ya. Banyak teman-teman saya minta kamu aja dulu yang maju gitu ya. Saya belum berani Pak. Gitu ya. Kebanyakan padahal mereka sudah S2 di bidang forensik katakanlah, sudah berpengalaman segala macam, belum tentu mereka. Kenapa? Karena di sidang nanti tekanannya sangat tinggi. Terkadang ketika saya sidang gitu ya, yang melawan saya itu penasihat terdakwa itu bisa sampai 6-7 orang gitu ya, apalagi orang pentingnya gitu ya. Wah, pertanyaannya banyak gitu ya. Ketika Anda nggak mampu menjelaskan, Anda bisa jadi direndahkan istilahnya ya, informasi Anda, laporan forensik Anda bisa dibantah nanti di sana. Ketiga, ya betul. Makanya Anda harus benar-benar siap nanti luar dalam gitu ya, luar dalam pengalaman, belum lagi keilmuan Anda yang fundamental itu harus Anda benar-benar siapkan dulu. Jangan coba-coba berani langsung sidang, apalagi pertama kali belum punya modal gitu ya. Nah, itu memang tidak direkomendasikan karena tekanannya sangat tinggi di sana. Anda bisa diputar-putar nanti kalimat Anda sehingga membuat Anda informasi yang Anda berikan itu menjadi keliru. Nah, kemudian tantangan berikutnya kerjasama dengan koordinasi antar lintas negara dengan Interpol segala macam perusahaan. Kita sering membantu kepolisian atas nama Kapolda, atas nama macam-macam, itu mengirimkan komunikasi ke pihak-pihak luar ya supaya mereka memberikan data-data terkait dengan pelaku-pelaku kejahatan. Kemudian perkembangan teknologi yang membuat menarik atau tertantang gitu ya di dunia forensik adalah cloud computing. Ya, sekarang apa-apa disimpan di cloud ya kan. Makanya nanti sekarang lagi banyak tren namanya cloud forensik ya, cloud forensik. Meskipun standarnya belum ada, tetapi masih dalam berupa draft gitu ya. Kita coba mencari jalan tengah lah, bagaimana melakukan cloud forensik yang benar, prosedurnya dan seterusnya. Yang kita harapkan sebenarnya AFDI, tetapi AFDI ternyata belum sampai ke sana kali-kalinya, baru menyiapkan SDM saja gitu ya, belum sampai ke prosedur-prosedur yang tepat untuk di Indonesia. Jadi kita menggunakan best practice yang ada di luar ya. Nah, butuh framework digital forensik baru, berbeda dengan forensik konvensional saat ini ya. Kemudian perkembangan berikutnya IoT. IoT sudah ada di mana-mana ya. Entah itu CCTV, entah itu handphone, entah macam-macam lah, entah itu kulkas, apapun itu ya, lampu segala macam. Ini juga nanti butuh ya forensik ke depan ya. Kemudian tantangan berikutnya storage semakin besar ya. Bagaimana kita ngakuisisi 1 tera, 2 tera, 4 tera. Saya pernah 4 tera ya, 4 tera ya 2 hari 2 malam gitu. Hanya uploading aja. 1 tera mungkin sehari semalam gitu ya. Nah, itu butuh tantangan sendiri. Kita harus bisa punya ya nanti infrastruktur yang memadai nanti. Kita otomatis butuh storage yang besar juga ya. Aplikasi berubah dan berkembang secara dinamis sangat cepat. Seperti peduli lindungi itu setiap versi berbeda juga kelemahannya ternyata ya setelah kita selidiki ya. Nah, begitu juga aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi mau nggak mau ya harus mengikuti perkembangan teknologi ya supaya kita bisa tetap eksis nanti di dunia cyber security maupun digital forensik. Mungkin kembali ya sudah memang sudah selesai ya, silakan. Saya kembali kepada moderator. Ya, ini memang kalau kita bicara beginian nggak cukup sejam ya Pak Jus ya. Pasti ya, sehari juga nggak cukup Mas. Perlu bikin program bareng nih. Isinya daging semua ini. Pak Gildas, siap belum? Pak Joshua yang nanya banyak di chatting tuh Pak Joshua. Buset. Ya, mungkin nanti ya. Iya, kasihan nih. nih. Kalian nanti. Sedikit info, mungkin sambil nunggu Pak Gildas. Tadi kalau mau bisa cyber forensik juga harus bisa cyber security. Nah, ini contohnya. Kita ada di TI. Kita ada satu